Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat salamnya selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suasana Ramadan tentu sangat berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ramadan lebih tenang, lebih damai. Barangkali inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal Ramadan. Allahumma akhillahu alaina bil yumni wal iman was salamat wal islam rabbi wa rabbukum Allah. Ya Allah, jadikan awal Ramadan kepada kami adalah bil yumni, ketenangan dan kedamaian, dan kekuatan iman, dan keselamatan dan kesehatan, dan kekuatan Islam. Dan juga diiringi di mana kaum muslimin pada bulan Ramadan ini begitu meningkat di dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Inilah barangkali sehingga suasana menjadi damai dan tenang. Kena kuncinya begitu banyak kaum muslimin mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dan juga sekaligus yaitu ada perintah dari Allah untuk melaksanakan ibadah siam. Ibadah siam yang sampai hari ini dengan nikmat Allah masih memberikan kesehatan. Hari ini tidak terasa begitu cepat waktu hari demi hari. Yaitu hari yang ke-18 harinya. Jadi hampir separuh perjalanan ibadah siam ini. Bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempunyai target. Targetnya tentu tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Dan itu termasuk orang yang beruntung. Kemudian apa yang kita harus targetkan? Tentu yang sifatnya yang wajib. Bisa jadi di tahun yang kemarin puasa kita banyak kosong. Banyak melalaikan. Bisa jadi di tahun kemarin itu hanya sekadar menahan lapar dan haus saja. Tetapi di tahun ini kita tingkatkan ibadah siam itu bukan hanya sekadar gugur kewajiban. Bukan hanya sekadar pertambahan kewajiban.
Kalau seandainya dimaknai seperti itu hanya sekadar gugur kewajiban dan pertambahan kewajiban, itu hanya suatu beban. Tidak merasakan kedamaian, tidak merasakan kelezatnya iman, hanya seremonial saja. Kita kaji ulang ayat yang sering diulang-ulang itu, bukan hanya diterjemahkan dengan begitu saja, tetapi ayat yang berhubungan dengan masalah ibadah puasa, yaitu menggambarkan ada sebuah tujuan, ada target. Target ibadah puasa yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian kita bertanya, dan seringkali kita mendefinisikan tentang takwa itu, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Muncul sebuah pertanyaan, dari mana kita tahu perintah-perintah Allah? Dari mana kita tahu larangan-larangan Allah? Jawabannya adalah dalam Al-Quranul Karim. Jadi target tahun ini berarti kita harus lebih banyak meningkatkan interaksi dengan Al-Quranul Karim. Kalaulah tahun kemarin belum pernah hatam, tetapi tahun ini targetnya bagaimana kita bisa menghatamkan Al-Quran. Tahun kemarin tidak pernah baca Al-Quran satu ayat pun, tapi tahun ini orang yang beriman selalu mempunyai target. Paling tidak tahun ini kita bisa membaca Al-Quran, yaitu 1 juz. Karena untuk melaksanakan takwa itu tentu kita harus banyak mengkaji, mempelajari ayat-ayat Allah. Karena di situ ada perintah, di situ ada larangan Allah Subhanahu wa taala. Target ibadah siam la'allakum tattaqun. Untuk menuju target itu ada tahapan-tahapan. Seperti seseorang ingin meraih sebuah predikat jabatan yang tinggi, seorang angkatan, tentu dia ingin meraih bintang di pundaknya. Ada tahapan-tahapan untuk meraih kesuksesan la'allakum tattaqun. Begitu juga ayat ini yang berhubungan tentang masalah ibadah puasa, yaitu ada tahapan yang pertama yang dipanggil, ya ayyuhallazina amanu. Tahapan yang pertama adalah wahai orang-orang yang beriman. Sulit orang yang berpuasa tanpa iman, hanya sebuah tradisi saja. Iman memotivasi, iman mendorong sehingga tumbuh rasa mahabbah dan cinta ketika kita melaksanakan ibadah puasa karena cinta dan tunduk kepada Allah, lapar dan haus menanti indah. Kenapa? Karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haus, lapar menjadi indah. Kenapa? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesudah iman, tahapan yang kedua, ya ayyuhallazina amanu, kutiba, diwajibkan. Kata kutiba dituliskan. Dari setiap yang dituliskan, yang dicatat adalah menjadikan sebuah undang-undang, sebuah aturan. Jadi ibadah puasa ini aturan dari Allah, bukan sebuah tradisi, bukan sebuah budaya. Kita maknai sami'na wa ta'na. Ini adalah sebuah sistem. Jadi kutiba adalah sebuah sistem Allah. Tidak ada sistem yang paling hebat kecuali adalah sistem Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melihat ketika sebelum bulan puasa, ketika pemilihan presiden, begitu kacaunya. Kenapa? Karena itu adalah aturan yang dibikin oleh manusia. Tapi kutiba adalah merupakan sistem Allah, dan itu akan berlaku sampai hari kiamat. Ketika sistem Allah kita laksanakan, di balik itu tentu banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Kemudian kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kesuksesan tentu ada sebuah referensi.
Referensinya ibadah puasa ini bukan saja dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, tapi umat-umat yang terdahulu pun. Ini sebuah referensi untuk meraih kesuksesan. Ada sebuah referensi. Jadi ibadah puasa adalah ibadah yang dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. Tetapi ibadah siam ini tentu memang punya keistimewaan dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Kenapa? Karena ketika ayat ini berbicara, ketika Allah berbicara inna iddatasur indallah inna asra fi kitabillah, ketika bilangan bulan itu ada 12 bulan, di dalam Al-Qur'an tidak disebut bulan Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, tidak disebut. Rajab, Syaban, kecuali Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah diturunkan Al-Qur'an. Bahkan kitab-kitab samawi itu pun adalah diturunkan pada bulan Ramadan. Suhuf Ibrahim, Injil dan Taurat itu diturunkan pada. Artinya ketika kita punya target, sebuah isyarat, bukan hanya sekadar lapar dan haus, harus diiringi amalan kita, yaitu dengan mengkaji dan mempelajari Al-Quranul Karim di bulan Ramadan itu. Jadi hanya satu-satunya bulan Ramadan yang disebut di dalam Al-Quran menunjukkan ada sebuah keistimewaan. Dan di dalam bulan Ramadan dan tidak dialami oleh umat yang terdahulu, yaitu di dalam satu bulan itu ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dihitung kalau seandainya 1000 bulan sama dengan usia kita 85 tahun. Boleh jadi orang yang terdahulu, ada orang yang hampir 95 tahun usianya. Tapi umat Nabi Muhammad tidak sepanjang itu. Tapi ini ada sebuah fasilitas. Di bulan Ramadan itu satu malam saja, yaitu sama kebaikannya seperti usia kita 85 tahun. Kalau beberapa tahun kita melakukan, bukankah itu telah melampaui batas orang-orang yang terdahulu? Oleh karena itulah kalau seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam celaka, orang yang tidak diampuni dosanya sesudah bulan puasa. Siapa mereka itu? Orang yang tidak merespon kehadiran bulan Ramadan, seolah dia cuek-cuek saja, biasa-biasa saja. Itulah orang-orang yang celaka kata Rasulullah, bahkan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, target la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Hamba-hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, untuk menuju kesuksesan itu ayyamam ma'dudah, ditentukan waktunya 1 bulan. Jadi puasa Ramadan ayyamam ma'dudah, ditentukan waktunya. Jadi untuk meraih kesuksesan itu adalah diberikan waktu oleh Allah, sehingga selesai Ramadan kita akan meraih yang pertama la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa, dan yang kedua la'allakum tashkurun, agar kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, la'allakum yarsudun, agar kita berada di dalam kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa sinakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sayyidil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa dhamahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minkum wal amwat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wala tas'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitahu wa ma lizalin amsar. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi iman an aminu bi rabbikum fa amana rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi lakum tadhakkarun wa la zikrullahi Allahu akbar. Aqimis shalah.